Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Baiki Ahmad dari kelompok 3 NIM 149. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima. Adapun landasan zakat dalam hadis itu ialah dalam hal ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang berbunyi Ani Abni Abbasi radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'adan radhiyallahu anhu ilal Yamani faqala ad'uhum ila syahadati an la ilaha illahu wa anna rasulullahi fa inhum ata'u lidhalika fa'alimhum annallaha qadi aftarada alaihim khamsa salawati fi kulli yami wal laylati fa inhum ata'u lidhalika fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim sadaqatan fil amwalihi tuhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman. Pesan beliau kepada Muaz, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu setiap hari semalam. Jika mereka mematuhi hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang dipungut dari mereka yang kaya. Selanjutnya, zakat pada dasarnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras atau makanan pokok. Selain itu, selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayar zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Terus yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan seseorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, terus hasil laut, hasil ternak, dan harta temuan yang berupa emas atau perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dari kelas 3D NIM 217. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang wakaf. Di sini definisi wakaf sendiri menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu perbuatan oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam. Landasan hukum wakaf terdapat dalam hadis berbunyi, adapun rukun wakaf yaitu 1, ada yang berwakaf yaitu wakif. Yang 2, ada barang yang diwakafkan yaitu maddah. Yang ketiga, ada penerima wakaf, dan yang terakhir itu sigot. Syarat sah wakaf yang itu yang nomor 1 selama-lamanya. Yang nomor 2 tunai dan tidak bersyarat. Yang ketiga harus jelas berwakaf kepada siapa,
entah itu orang, lembaga, organisasi, atau yang lain. Di sini ada hadis, dan di sini ada salah satu hadis tentang wakaf yang berbunyi, Akhbarona Sa'id bin Abdi Rahman qala haddasana Sufyan bin Uyainah an Ubaidillah bin Umar an-Nafi'in an abni Umar qala umrulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innal mi'ata sahmil lati li bihabaralam usiba malan qata'un a'jaba ilayya minha qad aradtu an atasaddaqa biha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallamah bis aslaha wasabbal samarataha, yang artinya yaitu telah menceritakan hadis kepada kami Said bin Abdurrahman, dia berkata menceritakan hadis kepada kami Sufyan bin Uyainah dan Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar. Dia berkata, pada suatu hari Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya mempunyai sebidang tanah 100 saham di Khaybar. Belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya cintai daripada itu. Sesungguhnya saya bermaksud untuk menyedekahkannya. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau tahan pokoknya dan sedekahkanlah buahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari teman-teman tentang sedekah. Sedekah adalah pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyembungkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu bersedekah. Sedekah juga dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Sedekah materi, yaitu bisa memberikan materi kepada orang lain. 2. Sedekah non materi, yaitu bisa melakukan perbuatan baik yang dapat menolong orang lain. 3. Sedekah jariyah, yaitu sedekah yang amal pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Yang selanjutnya hadis tentang sedekah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ittaqun naru walau bisiki tamrotin faman lam yadin fabi kalimatin thayyibah, yang artinya jagalah kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah, karena namun siapa yang tidak mendapatkan sesuatu yang bisa disedekahkan, maka dengan berucap kata-kata baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Joti, NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ZISWAF dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. ZISWAF, zakat, infak, sedekah, wakaf, merupakan sebuah bentuk kegiatan berupa ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu untuk ketaatan kepada Allah dan untuk berbagi kepada sesama manusia.
Sehingga Ziswaf ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia, wabil khusus kepada umat muslim, dan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ziswaf, dalam perkembangannya dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia, Ziswaf memberikan dampak yang sangat besar sehingga kemiskinan di Indonesia setidaknya bisa sedikit teratasi. Misalnya pada wakaf, infak, sedekah itu ada dalam mengelola Ziswaf sendiri. Dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, banyak sekali lembaga-lembaga di Indonesia yang berusaha untuk melakukan kegiatan Ziswaf sehingga kemiskinan bisa terentaskan. Salah satu lembaga di Indonesia yang menerapkan Ziswaf untuk mengentaskan kemiskinan yaitu Baitul Mal wa Tamwil. Pendistribusian Ziswaf yang dilakukan oleh Baitul Mal memperhatikan pada 8 golongan yang berhak menerima zakat seperti yang diatur dalam surat At-Taubah ayat 60. Adapun berbagai program yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT, misalnya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan dan menerapkan Ziswaf. Misalnya program-programnya adalah beasiswa Ustadz atau BETA yang memberikan intensif berupa beasiswa kepada para ustadz agar tetap memberikan ilmu kepada santrinya. Lalu kemudian ada program Pujasera atau pusat jajanan selama Ramadan. Pujasera memberikan kesempatan kepada pedagang dan kepada pembeli jajanan agar bisa mendapatkan jajanan yang sehat dan tentunya dengan lebih murah, dan juga untuk mensupport para penjual makanan. Lalu ada beasiswa Bina Cerdas pada tahun 2015 yang menyalurkan kepada beberapa kota di Indonesia. Lalu program lainnya yaitu buka puasa bersama dengan 1000 yatim dan duafa, yang mana 1000 yatim dan duafa ini dilakukan di beberapa daerah yang tidak bisa saya sebutkan daerah-daerah itu karena memang banyak sekali. Lalu ada program bencana alam dan kemanusiaan, dan masih banyak program-program yang lainnya. Intinya, Ziswaf yang dilakukan dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah dilakukan di Indonesia dan memiliki perkembangan yang cukup pesat ditambah dengan kecanggihan teknologi, sehingga dalam menghimpun dana dan mengalokasikan dana tersebut, lembaga-lembaga yang mengelola Ziswaf ini bisa mendistribusikannya secara tepat dan menghimpun dananya bisa lebih mudah karena dengan kecanggihan teknologi ini. Prinsip-prinsip penghimpunan dana yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam menerapkan wakaf, dalam menerapkan Ziswaf, yaitu yang pertama adalah jemput bola, yang dilakukan karena masyarakat cukup banyak yang enggan untuk ke Baitul Mal karena kurangnya pengetahuan. Lalu yang kedua, mengenali dan memahami calon muzaki, mengenali karakter muzaki, serta menarik hati muzaki agar mau mengeluarkan hartanya untuk berzakat, berinfak, atau bersedekah. Lalu kemudian, kepercayaan dan keyakinan. Sebagai seorang amil, harus memiliki sifat percaya diri sebagai modal untuk mencari muzaki yang akan rela mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Lalu kemudian laporan merupakan hal yang cukup penting. Laporan sebagai bentuk hasil kepercayaan dari muzaki yang telah mengeluarkan sebagian hartanya. Lalu pendistribusiannya dilakukan secara merata dan memperhatikan pada 8 golongan yang tertera dalam landasan hukum yaitu Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.